Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya akan coba mempresentasikan hasil tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan, yaitu berupa presentasi review artikel yang berkaitan dengan rencana pengajuan judul tesis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Haris Riani, NIM 207020251006. Program studi S2 Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, sebelum kita lanjut ke review artikelnya, saya perkenalkan dulu rencana tesis yang akan diajukan nantinya, yaitu dengan judul Penerapan Artificial Neural Network (ANN) untuk prediksi bidang kecerdasan siswa berdasarkan teori Wiweka Sanga. Itu gambaran judul yang akan saya ajukan. Jadi artikel yang saya cari yaitu berkaitan dengan ANN sendiri, kemudian berkaitan dengan kecerdasan dalam konsep Wiweka Sanga. Baik, artikel pertama yang saya dapat adalah dengan judul Penerapan Algoritma C4.5 atau C4.5 untuk penentuan jurusan mahasiswa. Artikel ini ditulis oleh Liliana Swastina, program studi Sistem Informasi di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STIMIK Indonesia, Banjarmasin, Indonesia. Baik, yang menjadi masalah yang diutarakan pada artikel tersebut, yang pertama adalah banyak siswa kelas 12 SMK atau SMA yang tidak mengetahui minatnya. Itu masalah yang muncul. Kemudian banyak kasus dijumpai bahwa pemilihan jurusan yang tidak sesuai dengan kemampuan, kepribadian, minat, dan bakat dapat mempengaruhi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Yang ketiga, dalam beberapa penelitian psikologi pendidikan, minat dan bakat siswa diketahui cukup terkait dengan prestasi akademiknya. Itu masalah yang diutarakan pada artikel pertama. Kemudian dari data, saya langsung mengambil terkait algoritma yang digunakan. Pada artikel tersebut, untuk penerapan algoritma ini sebenarnya tidak hanya menggunakan algoritma C4.5, tapi juga menggunakan algoritma naive Bayes sebagai pembanding mana yang lebih bagus antara algoritma decision tree 4.5 atau algoritma naive Bayes. Itu algoritma yang digunakan. Kemudian dari hasil perhitungan olah data yang dilakukan oleh peneliti ini mendapatkan data untuk akurasinya di mana menggunakan decision tree lebih besar, yaitu 93,31%. Kemudian kalau yang menggunakan naive Bayes itu 89,02. Itu juga dengan presisinya, kemudian recall-nya juga. Ini dapat dilihat bahwa penggunaan decision tree lebih baik dibanding naive Bayes untuk menghasilkan hasil yang lebih akurat, presisi, dan recall. Kemudian dari kesimpulan oleh analisis artikel pertama ini, dari hasil uji, algoritma decision tree C4.5 memprediksi lebih akurat daripada algoritma naive Bayes dalam penentuan kesesuaian jurusan dan rekomendasi jurusan mahasiswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa algoritma decision tree C4.5 akurat diterapkan untuk penentuan kesesuaian jurusan mahasiswa dengan tingkat keakuratan 93,31% dan akurasi rekomendasi jurusan sebesar 82,64%. Namun terdapat beberapa hal yang perlu penulis sarankan bagi pengembang penelitian ini, antara lain seperti dilakukan pengujian data dengan menambahkan beberapa kolom yang data yang baru. Dapat juga dilakukan perbandingan dengan metode algoritma lain yang mendukung pengujian data yang ada, sehingga bisa didapat tingkat akurasi yang lebih baik lagi. Itu kesimpulan dari artikel pertama.
Kemudian yang selanjutnya, artikel kedua, saya mendapat dengan judul Analisis Jaringan Saraf Tiruan dalam Memprediksi Jumlah Tamu pada Hotel Non-Bintang. Artinya dia menggunakan jaringan saraf tiruan ini untuk memprediksi tamu yang datang pada hotel non-bintang. Non-bintang artinya kan saat ini ada hotel yang berbintang, ada hotel yang non-bintang. Dengan harapannya dia ini meneliti biar rating untuk hotel yang non-bintang itu bisa lebih baik lagi. Kemudian dan bahasa Inggris judulnya Analysis of Artificial Neural Network in Prediction the Number of Ghosts in Non-Star Hotel, di mana author atau penulis dari artikel ini adalah Bill Clinton, Si Ho Tang, dan Anjar Wanto. Mereka ini program studinya teknik informatika. Kemudian saya mengambil abstraknya. Analisis pada sebuah prediksi atau peramalan sangat penting dilakukan pada sebuah penelitian, sehingga dengan analisis data ini akan diperoleh gambaran yang jelas terhadap masalah yang dibahas, seperti halnya dalam memprediksi jumlah tamu pada hotel non-bintang. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi pemerintah maupun pihak swasta sebagai salah satu bahan kajian dalam pengembangan bisnis perhotelan, maupun bagi para akademisi sebagai bahan kajian atau penelitian khususnya yang terkait dengan bidang pariwisata dan perhotelan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah tamu pada hotel non-bintang menurut provinsi yang berasal dari Badan Pusat Statistik Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Nah, penelitian ini menggunakan metode jaringan saraf tiruan back propagation dengan menggunakan 5 model arsitektur, yaitu antara lain 4, 19, 1, kemudian 4, 50, 1, 4, 17, 1, 4, 16, 1, 4, 22, 1. Nah, dari 5 arsitektur ini, arsitektur terbaiknya yaitu 12, 19, dan 1. Dengan tingkat akurasi sebesar 88,2%, MSE atau errornya 0,102060089. Dengan tingkat error yang digunakan adalah 0,001 sampai dengan 0,05. Dengan demikian, model ini cukup bagus untuk prediksi jumlah tamu pada hotel non-bintang. Kemudian pengantar pada tulisan ini adalah, pada saat ini bisnis perhotelan berkembang begitu pesat. Industri perhotelan memiliki karakteristik lain dari industri yang biasa kita kenal, di mana konsumen membeli jasa dalam jangka pendek, dipengaruhi oleh fisik atau produk hotel, strategi harga, promosi komunikasi dengan calon dan langganan, dan menetapkan lokasi dan saluran distribusi yang efektif, sehingga keputusan konsumen untuk berkunjung bisa terus dilakukan. Pesatnya pertumbuhan hotel mendorong persaingan yang ketat, sehingga banyak hotel melakukan inovasi baik dalam produk, pelayanan, dan fasilitas yang dimiliki. Berhasil tidaknya suatu usaha perhotelan sangat tergantung pada room occupancy rate atau tingkat hunian kamar, yakni persentase dari kamar-kamar hotel yang bisa terisi atau disewa oleh tamu dibandingkan dengan jumlah seluruh kamar yang dapat disewakan. Diperhitungkan dalam jangka waktu tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Nah, usaha dalam dunia perhotelan memungkinkan dapat memiliki resiko yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah angka transaksi pemesanan atau reservasi pada kamar hotel yang merupakan suatu penilaian apakah usaha tersebut meningkat atau menurun. Maka dari permasalahan ini maka dibutuhkan suatu perhitungan dalam hal peramalan jumlah transaksi dalam pemesanan atau reservasi kamar hotel. Kemudian teknik yang digunakan dalam melakukan pemecahan kasus untuk memprediksi sesuatu hal, yakni jaringan saraf tiruan atau JST. Jaringan saraf tiruan akan berfungsi sebagai pengganti saraf dan otak yang pada saat
itu akan berhubungan dengan dunia luar. Kemampuan untuk belajar dan generalisasi dengan cepat dan mudah dalam pengenalan pola karakter dan mudah diimplementasikan. JST akan dapat digunakan dalam hal untuk melakukan proses pencarian atau proses menemukan sesuatu tujuan yang diinginkan. Kinerja JST itu sendiri adalah melakukan suatu proses pembelajaran dari suatu model yang diinginkan berdasarkan data. JST merupakan sistem pemrosesan informasi yang mempunyai penampilan karakteristik menyerupai jaringan saraf biologi. Kemudian backpropagation merupakan salah satu dari metode pelatihan pada jaringan saraf, di mana ciri dari metode ini adalah meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Salah satu metode prediksi atau peramalan banyak digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan jaringan backpropagation tiruan. Nah, algoritma backpropagation adalah metode yang dapat memberikan hasil yang lebih akurat dalam peramalan karena metode ini bekinerja berulang pelatihan untuk mendapatkan model terbaik dan juga dapat dianalisis dalam matematik. Kemudian metode penelitian yang diterapkan pada penulisan ini adalah ada identifikasi masalahnya, kemudian mempelajari literatur, mengumpulkan data, analisis data, normalisasi data, merancang arsitektur jaringan saraf tiruannya, kemudian mengimplementasikan, kemudian pengujian hasil pengolahan data. Baik, langkah identifikasi masalah ini sudah diuraikan dalam pendahuluannya, yang menjadi titik permasalahannya apa saja, yaitu bagaimana menghitung pola reservasi atau pemesanan tamu untuk sebuah hotel, kemudian untuk data yang diambil, kemudian mempelajari literatur, mengumpulkan data kemudian diambil dari lembaga, kemudian data kemudian dianalisis data, dinormalisasi, merancang arsitektur JST-nya, kemudian diimplementasikan dengan algoritma tadi, kemudian diolah hasilnya. Nah, untuk analisisnya, sebelum data yang akan diujikan, haruslah dibagi menjadi dua bagian, di mana bagian pertama adalah untuk data training dan bagian kedua adalah untuk data testing. Nah, dalam JST sendiri, kita bisa membagi data yang ada itu dalam dua bagian, data training dan data testing, di mana data-data ini akan diperhitungkan dalam ST untuk mempelajari sebuah pola. Nah, hasilnya, analisis hasil peramalan dengan ANN berbasis backpropagation dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil peramalan dengan target data sebenarnya, sehingga diperoleh nilai kesalahan atau error. Nah, semakin kecil nilai kesalahan, semakin baik nilai peramalan. Nah, artinya di sini diungkapkan semakin kecil errornya, itu artinya semakin baik dalam peramalannya. Nah, penelitian ini menggunakan 5 arsitektur tadi disebutkan. Dari 5 model arsitektur ini, tingkat approach dan waktu yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Jadi beliau ini menggunakan MATLAB. Sedangkan MSE dan akurasi dari masing-masing model arsitektur diperoleh dengan menggunakan perhitungan pada Microsoft Excel. Nah, artinya untuk rata-rata errornya dan akurasi dari model ini dia menggunakan Excel. Dari pengolahan datanya dia ini menggunakan MATLAB dan Excel. Kemudian tabel berikut 5 hasil akurasi backpropagation, tabel 6 hasil prediksi 3 tahun ke depan. Nah, untuk yang tabel 5 ini muncul hasil akurasi backpropagation-nya, di mana di sini ditampilkan bahwa yang terbaik itu ada pada nomor 3, 4, 19, 1. Kemudian yang tabel ini adalah hasil prediksinya. Saya cuma menampilkan 3 teratas pada urutan tabelnya. Sebenarnya seluruh provinsi yang ada di Indonesia ada semua. Nanti dapat Anda lihat di artikel ini jika Anda tertarik untuk membacanya semua. Di mana diprediksi bahwa tahun 2018 sekian pengunjungnya, 2019 sekian pengunjungnya, dan 2020 sekian pengunjungnya. Itu yang dilakukan beliau ini pada penelitian 3 tahun yang lalu. Kemudian kesimpulan dari artikel kedua ini yang dapat diambil adalah yang pertama,
Model prediksi jumlah pengunjung hotel non-bintang menggunakan metode ANN berbasis backpropagation yang optimal dan cukup akurat. Nah, dengan model arsitektur 4.19.1 dapat melakukan prediksi jumlah pengunjung hotel non-bintang dengan akurasi 88%. Nah, kalau dilihat dari model arsitektur ini, artinya dia memiliki tipe satu hidden layer. 4 ini adalah inputnya, neuron inputnya, 19 ini adalah jumlah neuron yang ada di hidden layer-nya, sedangkan 1 ini adalah outputnya. Nah, model arsitektur jaringan yang digunakan sangat mempengaruhi tingkat training dan testing. Nah, artinya untuk model arsitektur ini sangat mempengaruhi bagaimana tingkat training dan testingnya, artinya berapa jumlah datanya, berapa persentase untuk data ini dijadikan sebagai testing, berapa persentase untuk dijadikan training. Nah, dengan melihat hasil pengujian dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi kecepatan dan hasil akurasi yang bervariasi pada 5 percobaan dari setiap pengujian yang dilakukan. Nah, itu kesimpulan dari artikel kedua. Kemudian untuk artikel ketiga sendiri, saya membahas tentang Wibukasanga dan pendidikan karakter. Nah, karena judulnya tadi adalah penerapan ANN untuk memprediksi kecerdasan siswa berdasarkan teori Wibukasanga. Nah, Wibukasanga ini sendiri sebenarnya kelompok kecerdasan yang dimana dibahas atau ditemukan atau diutarakan oleh guru besar Profesor Dr. Putri Sudira. Beliau adalah dosen saya sendiri yang ada di UNJ. Beliau mengajar ilmu filsafat. Nah, pada saat penyampaian materi tersebut, beliau menyampaikan bahwa ada teori kecerdasan baru yang disampaikannya, di mana teori tersebut adalah disesuaikan atau dikembangkan dari teori-teori sebelumnya. Nah, yang kita ketahui bahwa kecerdasan ganda kontekstual Wibukasanga ini merupakan pengembangan 7 kecerdasan manusia dalam perspektif biologis, yaitu musical intelligence, bodily kinesthetic intelligence, logical mathematic intelligence, linguistic intelligence, spatial intelligence, interpersonal intelligence, and interpersonal intelligence. Ini disampaikan oleh Gardner pada tahun 1993. Kemudian menjadi 6 kecerdasan ganda kontekstual, yaitu technological intelligence, economy intelligence, social intelligence, politic intelligence, cultural intelligence, and learning intelligence. Ini diungkapkan oleh Cheng pada tahun 2005 dalam teori Pentagon. Nah, hal ini diasumsikan bahwa karir atau pekerja seseorang dalam konteks kehidupan yang kompleks dapat diklasifikasikan dalam 5 bidang, yaitu teknologi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, dalam 5 bidang ini dipilah terkait konteksnya oleh Cheng tadi. Nah, sedangkan Wiweka ini itu merupakan dari bahasa Jawa sendiri. Wibukasanga. Wibeka artinya kecerdasan atau kemampuan atau ability, sedangkan sanga artinya 9. Nah, jadi Wibukasanga ini sebenarnya secara sederhananya adalah 9 kecerdasan yang diutarakan oleh Bapak Profesor Putu Sudira. Nah, apa saja yang menjadi 9 kecerdasan kontekstual yang disampaikan? Yang pertama adalah kecerdasan dalam belajar. Di mana kecerdasan belajar ini menjadi titik pusat untuk keseluruhan kecerdasan yang lain. Nah, kita lihat pertama pembagiannya dari sisi ini: kecerdasan intelektual, kecerdasan kinestetis, kecerdasan ekonomika, kecerdasan politik, kecerdasan teknologi, kecerdasan seni budaya, kecerdasan emosional spiritual, kecerdasan sosial ekologis. Itu yang menjadi konsep pengelompokan dalam kecerdasan Wibukasanga ini sendiri. Di mana dalam pengelompokan ini sebenarnya sudah mengacu bagaimana membentuk sebuah pendidikan karakter yang ada di Indonesia sendiri. Oke, itu yang menjadi
beberapa review artikel saya, ada sampai 3 artikel. Semoga berkaitan dengan judul yang akan saya bahas, yaitu penerapan Artificial Neural Network (ANN) untuk prediksi bidang kecerdasan siswa berdasarkan teori Wikasanga atau 9 kecerdasan kontekstual. Terima kasih telah menonton dan mohon doa semoga judul ini bisa diterima kemudian menjadi tugas akhir saya untuk menyelesaikan studi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.